Halo, selamat malam. Eh, Selamat datang kembali di channel Ikhwan Saroni. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial. Jadi kita baru saja update fitur terbaru kita, yaitu gaji karyawan, data absensi, tunjangan karyawan, data pemotongan gaji karyawan, dan data piutang karyawan. Oke, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu status WhatsApp gateway-nya harus dalam keadaan connected, kemudian masuk ke menu user untuk mendaftarkan semua karyawan sesuai levelnya. Kalau kita masuk ke menu user, tambah data, kemudian tinggal dimasuki nama, nomor telepon, NIK, foto KTP, alamat, kemudian levelnya sesuai level masing-masing. Kemudian selanjutnya setelah didaftarin, karyawan akan menerima username passwordnya. Kemudian setelah didaftarin di sini kita masuk ke menu kelola data gaji karyawan, kemudian data cut off penggajian. Nah, di sini bisa disetting dulu cut off penggajiannya. Misalnya dari tanggal 1 sampai 31, atau kalau memang kan ada dua biasanya, ada yang tanggal 1 sampai akhir bulan, atau tanggal misalnya tanggal 5 ke tanggal 5 bulan tanggal 5 kemudian bulan berikutnya. Nah, setelah itu disetting akan otomatis tersetting data cut off penggajiannya. Untuk kali ini saya pakai yang bulan yang sama, yaitu dari tanggal 1 sampai 31. Kalau misal bulannya beda, misalnya tanggal 15 ke 15, tinggal dipilih tanggal 15 sampai 15, berarti bulan berikutnya. Oke, selanjutnya setelah setting, kita pakai yang tanggal 1 sampai tanggal 31 dulu, kemudian masuk ke menu. Setelah cut off-nya disetting, masuk ke menu kelola data corporate, data absensi karyawan, kemudian pengaturan absensi karyawan, tambah misalnya, nah ini di cabang mana, misal nama shift-nya shift normal, misalnya masuknya 08.00, ini yang normal, kemudian 17.00, kemudian pilih kalau normal berarti hari yang sama, titik koordinat wajib, ini wajib, simpan. Oke, kemudian kita bikin shift yang kedua, yaitu untuk shift NOC malam. Misalnya dia dari jam 21.00 sampai 09.00, jadi dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi, berarti ini hari berikutnya. Wajib, simpan. Oke. Nah, ini kalau sudah tersetting. Jadi kalau yang NOC berarti misal dia absennya tanggal 9 malam sampai 9 pagi waktu pulangnya, berarti dihitung absennya yaitu absen yang kemarin, mulai dari kemarin tanggal 9 sampai jam 9 pagi. Seperti itu. Biasanya kalau NOC kan ada 24 jam ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pengaturan absensi dilakukan, masuk ke pengaturan lembur. Nah, di sini disetting lembur per jamnya berapa. Misal di sini saya setting 20.000 per jam. Nah, setelah tadi cut off disetting, pengaturan absensi sudah disetting, pengaturan lembur sudah disetting, selanjutnya masuk ke data gaji karyawan, masuk ke data master gaji karyawan. Nah, ini kebetulan sudah saya daftarkan ya.
atas nama ini dummy sales dan teknisi sales. Ini kalau daftarin tinggal didaftar, tinggal tambah data. Ini tinggal dilengkapi data-datanya ya. Nah, dia masuk shift yang mana? Coba ini kita setting masuk shift mana dia. Shift ini yang awal. Ini sales masuk shift ini. Nah, misal di sini kalau kita lihat di sini gaji pokoknya 3 juta, tunjangan uang per makannya, tunjangan uang makan per harinya 15.000, tunjangan transport per harinya 15.000. Seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke NOC, nah misalnya atas nama dummy teknisi, nama alamatnya ini otomatis ngambil dari data user tadi. Nah, ini tinggal dilengkapi nama ayah, nama ibu, fotonya kalau ada. Nah, ini berarti masuk shift NOC malam, misalnya jabatan NOC, simpan. Oke. Nah, sekarang kita login ke menu user, ke menu usernya. Nah, di sini kalau saya, nah di sini saya sudah login. Oh, belum, ternyata kita masuk ke menu user, kita pakai yang katakanlah yang ini aja, dummy sales. Nama akunnya berapa ya? Oke, nah di sini kita contoh masuk ke menu sales. Nah, di menu user sales itu di dashboardnya ada menu corporate. Kemudian di sini ada, pertama kita coba absensi dulu, yaitu masuk ke menu absensi, data absensi karyawan, kemudian tambah data. Nah, di sini akan otomatis kalau dari HP itu otomatis akan masuk kameranya ya, kameranya akan otomatis ngarah. Nah, ini harus klik ambil foto, kemudian titik koordinatnya otomatis di mana dia input seperti itu, atau di mana dia absensi, melakukan absen. Kalau sudah, klik simpan. Oke, maka akan otomatis absennya akan otomatis terabsen seperti itu. Nah, di sini data dummy sales, alamatnya, nomor teleponnya, tanggal, nah shiftnya ini, waktu masuk, waktu pulang. Nah, ini masih, kenapa kok durasi bekerja 0 masih 0? Karena kan dia baru melakukan absensi masuk aja, baru sekali absen. Misal dia absen lagi, itu akan otomatis sebagai absen pulang. Nah, ini otomatis 37 detik seperti itu. Nah, di sini bisa lihat foto absen waktu masuknya, di sini waktu pulangnya, di sini titik koordinatnya dia di mana, seperti itu. Oke, nah itu untuk menu absensinya. Selanjutnya di sini kalau di data corporate itu ada detail absen dan ada rekapan absensi karyawannya. Nah, di sini kelihatan absensi karyawannya sesuai data cut-off-nya dari tanggal 1 sampai 1 Januari sampai dengan 31. Nah, ini 31 ada waktu dia masuk, tapi masih berapa detik tadi kan, makanya masih belum ada berapa jamnya, masih 0 jam, tapi dihitungnya hadir karena ada absensi. Tapi kelihatan di sini detail absennya nanti berapa jam. Di sini ada note-nya hadir dan jumlah jam kerja, kalau up tidak hadir. Seperti itu.
Kemudian lanjut masuk ke menu gaji karyawan. Nah, di sini karyawan bisa ngelihat secara mandiri gajinya dia berapa, tunjangan transportnya. Tadi kan diatur gajinya 3 juta, salesnya, tunjangan makan transportnya 15. Nah, total hari kerjanya karena tadi terdeteksi ada absen, maka dihitung ada masuk, maka tunjangan transport per hari dan makannya otomatis dihitung. Total tunjangan transportnya 30, 15 tambah 15 sama dengan 30. Kalau dia nanti ada berapa banyak masuknya otomatis dikalkulasi oleh sistem. Nah, di sini ada pemotongan data pemotongan gaji. Nah, ini sepertinya tadi kan saya ngetes masih ada. Nah, di sini juga bisa input pemotongan gajinya, misal pemotongannya apa. Nah, total gaji dia terima berapa. Nah, karyawan sendiri bisa ngeprint slip gajinya. Nah, di sini ada gaji pokok, tunjangan makan, sama pemotongannya berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena selanjutnya ini adalah menu gaji ya. Gaji selanjutnya yaitu ada menu pemotongan gaji. Nah, tadi pemotongan gaji bisa kelihatan karyawan hanya bisa melihat pemotongan gaji dia aja. Misal tadi kan pemotongan ini telat. Nah, ini ada telat pemotongannya berapa. Nah, dari sisi administrator seperti apa input pemotongannya, yaitu dari kelola data, data pemotongan, kemudian tambah data. Misal ada pemotongan lagi ini, tes potong 120.000, kemudian waktu pemotongannya kapan, nah otomatis ada. Kalau dari sisi karyawan gimana? Dari sisi karyawan kalau kita masuk ke corporate pemotongan, nah, otomatis ada pemotongannya. Nah, kalau kita lihat di gaji karyawan, nah, ada pemotongan sebesar 30.000 seperti itu. Nah, itu untuk menu pemotongan gaji. Di slip gaji otomatis terintegrasi. Selanjutnya kita masuk ke menu data, kelola data, masuk ke menu lembur. Nah, misalnya ini kita request lembur. Di sini ada, ini kayaknya yang tes tadi ya. Coba kita lihat apakah ada tadi lemburannya. Lemburnya karena tadi tes ya, coba kita, ini saya hapus dulu lemburannya ya. Tadi ini karena tes. Oke, nah di sini contoh kita request lembur lah. Kita dari sisi karyawan request lembur. Bisa masuk corporate, kemudian data lembur karyawan, tambah, bisa lemburnya. Nah, contoh keterangan lemburnya yaitu tarik kabel, misalnya dari jam 3 sampai jam malam, simpan. Oke, nah pada saat request lembur itu otomatis ini logbook ya. Saya itu dulu.
biar kelihatan ya. Nah, kalau kita cek tadi, nah ini ada pengiriman WhatsApp. Ini adalah pesan dari Dipo ini mengajukan lembur dan menunggu persetujuan Anda. Nah, atas nama domisili, jabatan, nah, total lemburnya, durasi lemburnya berapa lama, nah, keterangannya. Nah, di sini administrator perlu approve. Nah, di approve-nya di mana? Pola data corporate, kemudian absensi karyawan, data lembur. Nah, di sini pada ini kan nominalnya 20 kali 5 berarti 100.000. Tadi kan kita setting nih 20.000 per jamnya. Nah, ini total lemburnya 5 jam berarti 100.000. Nah, ini kalau kita approve, oke. Nah, itu otomatis ngirim WhatsApp ke sales yang bersangkutan. Kita cek. Belum ada WhatsApp. Saya cek WhatsApp-nya. Oke. Nanti WhatsApp-nya yang pengajuan telah disetujui. Nanti kita cek kalau di sini, kalau kita refresh kembali di sini disetujui oleh Ikhwan Saroni. Nah, ini otomatis masuk ke kelola data. Nah, otomatis masuk ke tunjangan karyawan. Ini saya hapus dulu tadi salah. Nah, untuk kalau kita refresh kembali, nah otomatis masuk ke tunjangan, masuk ke tunjangan karyawannya, yaitu tunjangan lembur. Nah, kalau kita masuk ke menu karyawannya lagi, dashboard, kemudian corporate, kalau di sini lembur. Kalau kita cek di gaji karyawan, otomatis ini ada tunjangan lemburnya sebesar 100.000 seperti itu. Jadi total gajinya jadi, nah di sini di slipnya juga otomatis, misalnya gaji pokoknya 3 juta, tunjangan transport makannya 30, lemburnya 100.000. Nah, dari sisi administrator bisa nambahkan tunjangan lagi, misalnya tunjangan hari raya. Nominalnya katakanlah 100, misalnya 3 juta 1 kali gaji, terus 20, misalnya, oke. Nah, otomatis masuk tunjangan dia. Nah, kalau kita refresh di sini, kita refresh, nah otomatis tunjangan lain-lainnya ada, jadi nominal gajinya dikalkulasi secara otomatis. Nah, itu kalau untuk tunjangan dan lemburnya ya. Selanjutnya kita masuk ke menu. Kita coba absen ya. Udah berapa lama tadi? Absen. Oke. Nah, 11 menit, baru 11 menit. Oke, lanjut.
Selanjutnya kita ke menu dashboard lagi, data corporate, ini rekap absensi udah ya. Kalau rekap kan dalam bentuk rekapan tabel seperti ini. Kemudian gaji karyawan tadi udah, karyawan bisa melihat gajinya sendiri dan upload dan print bukti gajinya ya Allah. Kemudian pemotongan gaji, kita lanjut ke pemotongan gaji. Misalnya ada pemotongan tadi apa? Oh tadi udah ya pemotongan juga ya. Oke tadi pemotongan udah. Data selanjutnya lembur sudah, absen udah, gaji udah. Lanjutnya ke data piutang karyawan. Nah di sini karyawan bisa ngelihat data utangnya dia sendiri. Misalnya admin dia ngutang, admin input tambah. Siapa yang ngutang? Sales. Misal keterangan hutang untuk biaya. Misal dia alasannya utangnya untuk biaya anak sekolah. Nah, nominalnya katakanlah 3 juta. Kemudian waktu hutangnya kapan? Nah, ini metode pengeluarannya dari mana? Shellcase, simpan. Oke. Nah, pada saat input utang itu akan otomatis masuk ke pengeluaran. Kalau kita cek di sini transaksi pengeluaran, nah itu otomatis masuk ke pengeluaran, hutang karyawan, biaya anak sekolah. Selanjutnya, misalnya, di sisi karyawan bisa ngelihat utangnya dia. Nah, dia bisa ngelihat total utangnya dia berapa, nominalnya, sisa utangnya berapa. Selanjutnya, katakanlah si karyawan bayar. Nah, admin inputnya dari sini, dari kelola data piutang. Nah, ikon uang ini. Kemudian misalnya dia balikinya kapan? Nominal pengembaliannya misalnya 2.500.000. Metode pengembaliannya katakanlah cash, simpan. Oke, nah otomatis akan ada sisa hutangnya nih. Jadi berapa saya intinya? 2.500.000. Oh, sisa hutangnya 500 ini ada. Nah, di sini kalau kita refresh sisa hutangnya karyawannya jadi 500. Nah, seperti itu. Nah, itu dia kayaknya udah ya untuk corporate ini. Dan ini sudah kita aktifkan di menu level administrator, level admin cabang, admin pusat, admin gudang, sales, teknisi, dan JS. Untuk NOC dan kepala sales masih belum. Untuk reseller ini nggak perlu karena kan dia hanya reseller voucher aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya update kita kali ini. Semoga bisa membantu proses bisnisnya ya. Jadi semua terpusat di satu aplikasi dan kita akan upload di channel Ikhwan Saroni. Jangan lupa subscribe dan share ya tentunya. Semoga membantu. Selamat malam dan semoga malam Anda menyenangkan.